Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Senang dapat berjumpa kembali dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, ada banyak orang tahu apa yang baik namun gagal melakukannya. Sebaliknya, melakukan apa yang tidak baik meskipun tahu bahwa itu salah. Apakah saudara juga demikian? Anda tidak sendiri. Paulus juga mengalaminya. Ia mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Roma 7 ayat 19. Meskipun Paulus telah bertobat dan melayani Kristus, ia tetap menyadari keberadaan daging, yaitu kodrat lama, yang masih mencoba mengendalikan dirinya. Paulus mengatakan, jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Roma 7 ayat 20. Saudara, menjadi orang Kristen tidak berarti kita langsung bebas dari dosa. Kita sadar akan dosa dan mulai berjuang melawannya. Inilah pertempuran rohani yang nyata. Paulus membayangkan bahwa di dalam dirinya ada dua aku. Aku yang ingin taat pada Allah dan sebaliknya aku yang terus terseret melakukan kejahatan. Ingat, Petrus pernah berkata pada Yesus, "Aku tidak akan menyangkal engkau." Tapi lihat, ketika tekanan datang ia menyangkal Yesus 3 kali. Meskipun ia ingin setia, tapi kenyataannya sama sekali berbeda. Ya, hukum dosa bagaikan musuh yang selalu siap menyerang. Paulus mengatakan di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Roma 7 ayat 23. Saudara, dosa bagaikan virus laten. Virus akan menyerang kita saat ketahanan tubuh atau imunitas kita lemah. Demikian pula virus dosa ini. Ia menunggu kesempatan saat iman kita lemah untuk muncul kembali. Paulus menyebut ini sebagai hukum dosa. Sebuah kecenderungan dalam tubuh yang terus menarik kita menjauh dari Allah. Itulah sebabnya kita tidak boleh merasa aman hanya karena kita merasa kuat secara rohani. Kita harus waspada dan tetap fokus pada Kristus. Saudara, ada kabar gembira. Di balik nada pesimisme yang Paulus tuliskan, kemudian ia masih mengakhirinya dengan seruan syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 7 ayat 25. Seruan Paulus ini adalah titik balik dari keputusasaan kepada pengharapan. Jadi jawaban atas dosa bukan disiplin diri saja, tetapi kebergantungan penuh pada Kristus. Saudara, ada sebuah kisah nyata mengenai seorang mantan pecandu alkohol. Ia berkata, "Aku sudah mencoba 12 program pemulihan tetapi semua gagal. Tapi saat aku berseru pada Yesus dan mengizinkan Dia mengambil alih hidupku, aku perlahan dibebaskan. Bukan karena kuatku, tetapi karena kasih karunia." Jangan tertipu bahwa hidup Kristen tanpa pergumulan. Paulus saja bergumul, apalagi kita. Akui dan hadapi dosa, jangan sembunyikan. Bawalah pada Tuhan. Jangan bergantung pada kekuatan diri. Hanya melalui Yesus dan kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk hidup dalam kemenangan. Ya, hiduplah dalam pertobatan dan pertumbuhan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tetap bertumbuh dalam Kristus. Anda mau? Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh mau tunduk pada Tuhan. Biarlah Roh Kudus memegang kendali hidup kami. Karena kami sadar dengan kekuatan diri kami sering kali tidak berdaya.
Kami sering kali gagal untuk mentaati Tuhan. Meskipun kami tahu apa yang baik, tapi bukan itu yang kami lakukan. Kami membutuhkan roh Tuhan. Kuasailah diri kami sepenuhnya. Kami mau. Kami mohon Tuhan, besertalah dengan kami. Kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada saat ini.